Assalamualaikum sahabat mewah, apa kabar? Masya Allah, hari ini kita ketemu lagi di Beriman. Belajar Islam, menumbuhkan iman. Insya Allah ya, Masya Allah. Hari ini kita akan bahas tentang apa ya? Coba kita tanya sama Uda David deh. Uda David, pembahasannya apa ya hari ini? Kak David, jadi ingat beberapa waktu terakhir ini kan lagi ramai nih. Jadi publisher sampai take down berita mengenai LGBTQ. Sebenarnya ini yang jadi lagi ramai. Akhirnya orang jadi pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan LGBTQ. Terus juga gimana Islam memandang itu. Jadi semua bukan hal baru, tapi menarik buat kita bahas. Ya nggak Tom? Iya udah David, bener banget. Jadi selain dari kisah Nabi Lut, sesudah masa itu banyak juga nih negara-negara lain yang memberikan hukuman tegas terhadap LGBT. Ya mungkin kita lihat juga ya dulu tuh hukumannya sangat tegas dan juga mengerikan sehingga banyak sekali orang yang takut mengakui secara terang-terangan. Yes, iya bener banget. Nah biar lebih jelas lagi, langsung kita lihat aja pembahasannya. Makin hari fenomena LGBT semakin marak kita dengar. Bahkan sekarang ini banyak orang yang dengan bangga mengakuinya secara terang-terangan. Mirisnya lagi, banyak public figure yang memiliki jutaan pengikut di sosial media justru mendukung kaum LGBT. Hingga pelaku LGBT seolah dianggap hal yang biasa dan sah-sah saja untuk dilakukan. Padahal jika kita tarik ulur ke zaman dahulu, kaum LGBT justru menutup rapat perilaku penyimpangan mereka. Ya, fenomena LGBT sebenarnya sudah lama terjadi. Namun kebanyakan kaum LGBT di zaman dahulu berusaha untuk menutupi perilaku mereka agar tidak ada orang yang mengetahuinya. Karena di zaman dahulu hukuman bagi LGBT sangatlah mengerikan. Berikut adalah hukuman sadis bagi kaum LGBT zaman dulu yang diberlakukan di berbagai belahan dunia. Kita semua tahu sekarang ini salah satu negara yang mendukung warganya yang menyukai sesama jenis adalah Amerika. Padahal di zaman dulu, Amerika pernah sangat sadis menghukum warganya yang terindikasi menyukai sesama jenis. Ya, pada tahun 1513 pernah terjadi pembantaian besar-besaran di Amerika Serikat. Sejumlah orang yang terindikasi penyuka sesama jenis dikumpulkan dan satu persatu dilempar ke gerombolan anjing perang. Mereka bahkan dibiarkan mati tercabik dengan darah serta organ tubuh yang berceceran. Hukuman ini dilakukan di tempat umum untuk memberikan peringatan bagi pelaku homoseksual lainnya. Hukuman mengerikan bagi kaum penyuka sesama jenis juga diberlakukan di Inggris pada zaman dahulu. Salah satu korbannya bernama Hugh Despenser yang merupakan pasangan Raja Edward II. Hugh diseret dengan 4 kuda kemudian digantung di ketinggian 15 meter. Dan sebelum benar-benar meninggal, organ vitalnya dipotong dan isi perutnya dikeluarkan. Semua itu juga dilakukan di depan umum sebagai contoh bagi kaum homoseksual. Sedangkan di Uganda, hukuman bagi kaum penyuka sesama jenis adalah dengan dicambuk hingga ia lemah, kemudian barulah digantung hingga mati. Sama seperti Amerika dan Inggris, prosesi ini juga diberlakukan di tempat umum sebagai peringatan untuk kaum homoseksual lainnya. Pada era Kaisar Kristen Theodosius I, kaum penyuka sesama jenis dilarang keras di Romawi kuno. Bahkan jika terbukti melanggar, mereka akan diikat di tiang dan dibakar hidup-hidup. Tidak hanya dalam hukum suatu negara, dalam hukum agama pun tidak ada satupun agama yang memperbolehkan perilaku seksual menyimpang, terutama dalam agama Islam. Bahkan jika kita lihat penjelasannya dalam Al-Quran, pada zaman Nabi Lut kaumnya diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melakukan kemaksiatan dengan melakukan hubungan sesama jenis. Ya, perilaku LGBT saat ini sejatinya adalah kebangkitan dari perilaku kaum Sodom dahulu di masa Nabi Lut. Dan yang perlu kita ketahui, hubungan seksual sesama jenis baru ada di masa Nabi Lut dan tidak pernah ditemukan di masa-masa sebelumnya.
Maka misi Nabi Lut selain mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah dan mengajarkan kebaikan adalah memberikan peringatan keras pada kaumnya ketika itu mengenai azab bagi pelaku penyuka sesama jenis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata pada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Dalam ayat lainnya juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-Syu'ara ayat 165-166. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim disebut melampaui batas karena mereka tidak menyukai wanita, padahal wanita sudah diciptakan sebagai pasangan bagi pria. Dan itulah bentuk melampaui batas juga kejahilan mereka. Para ulama pakar tafsir juga menyatakan, di masa Nabi Lut laki-laki saat itu hanya suka dengan sesamanya, begitu pula perempuan. Maka tentu saja hal ini sama seperti yang terjadi pada komunitas LGBT yang saat ini ada. Padahal dalam Islam jelas siksaan bagi mereka para penyuka sesama jenis. Allah berfirman yang artinya, kaum Lut pun telah mendustakan ancaman-ancaman nabinya. Sesungguhnya kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka, kecuali keluarga Lut. Mereka kami selamatkan sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sesungguhnya dia Lut telah memperingatkan mereka akan azab-azab kami. Maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Quran Surat Al-Qamar ayat 33-40. Nah, sahabat mewah, Islam dan agama apapun tidak membolehkan hubungan sesama jenis. Bahkan seperti penjelasan tadi, pada zaman dahulu di berbagai negara menerapkan hukuman yang begitu sadis bagi kaum LGBT. Lalu mengapa justru di zaman sekarang hukum itu berubah? Saat ini perilaku LGBT terus dibela dan didukung atas nama hak asasi manusia. Mereka menyatakan untuk memberi kebebasan kepada orang yang memiliki perilaku seks berbeda dengan mayoritas orang lain. Jawabannya adalah Islam sangat menghormati dan memperdulikan hak asasi manusia. Syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia sesama manusia, bahkan hubungan manusia dengan hewan dan alam. Dan dalam praktiknya, syariat Islam selalu memperhatikan kemaslahatan manusia dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita tahu, setiap perintah Allah memiliki kebaikan bagi hambanya. Juga larangannya pasti karena ada mudarat bagi hamba-hambanya. Seperti larangan menyukai dan berhubungan seksual sesama jenis bukan hanya merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi. Salah satunya menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV/AIDS dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, menyukai sesama jenis dalam Islam juga termasuk fahsyah atau perbuatan keji. Ini karena sejatinya Allah telah menjadikan perempuan sebagai tempat laki-laki menyalurkan nafsu biologisnya, begitupun sebaliknya. Namun jika seseorang melakukan hubungan sesama jenis, ini merupakan bentuk perlawanan terhadap tabiat yang telah Allah ciptakan itu. Bahkan sepasang suami istri yang dalam ikatan halal pun telah diatur batasan-batasannya dalam menggauli istri dan tidak diperbolehi menggauli istri dengan alasan yang diharamkan. Hal ini jelas untuk melindungi hak istri sebagai manusia. Maka salah besar jika Islam dianggap tidak mempedulikan hak asasi manusia. Lalu apakah kaum LGBT tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan pasti masuk neraka?
Jangan pernah berputus asa untuk mengharap rahmat dan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi." Quran Surat Az-Zumar ayat 53-54. Ingatlah kisah seseorang yang membunuh 99 orang. Singkat cerita, ketika itu ada seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki seorang alim. Lantas ia bertanya pada alim tersebut, "Jika seseorang telah membunuh 99 jiwa dan ditambah satu orang hingga genap 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima?" Orang alim itu pun menjawab, "Ya, masih diterima. Dan siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Maka beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh di sana, karena di sana terdapat sekelompok manusia yang menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka dan janganlah kamu kembali ke tempatmu yang dulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek." Sahabat mewah, dari kisah tersebut kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Dan jika kita ingin bertaubat, maka hal pertama yang kita lakukan adalah tinggalkan lingkungan kita yang buruk, carilah lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu penting untuk kita bisa istiqomah di atas ketakwaan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, gimana tadi? Udah jelas kan apa yang dimaksud dengan LGBTQ? Kenapa Islam melarang manusia untuk melakukan perbuatan seksual dengan sejenis? Karena termasuk perbuatan fahisyah, ya, perbuatan keji. Nah, untuk itu membahas masalah ini tidak bisa dikaji dari sudut pandang agama Islam saja, artinya dalam Al-Quran saja, bahkan dari sisi kesehatan pun juga bisa dibahas, dan juga kita bisa melihat ini dari sudut pandang keyakinan agama-agama samawi yang lain, karena ini sudah ada dari zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ke muka bumi dan membawa ajaran Islam. Jadi semoga kita semua umat manusia, hamba Allah yang beriman, diberikan kemampuan untuk memperbaiki diri. Jika saat ini kita masih bergelimang dosa, ayo, maghfirah Allah begitu luas. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Ayo bersegeralah menuju maghfirah yang disiapkan Allah seluas bumi dan langit bagi orang-orang yang bertakwa. Manfaatkan kesempatan ini di sisa usia ini sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa memperbaiki diri kita dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan judge orang lain, jangan sibuk dengan kesalahan orang lain, tapi sibuk-sibuklah dengan kesalahan diri kita sendiri, serta doakan saudara-saudara kita yang saat ini masih bergelimang dosa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kumpulkan kita semua dalam kebaikan. Alhamdulillah, jadi nambah ilmu lagi deh. Makanya nonton terus Beriman, belajar Islam, meneguhkan iman. Bagi sahabat-sahabat mewah yang lagi nonton video ini, jangan lupa subscribe ya channel YouTube Mewah, Menjalin Ukhuwah. Ya, alhamdulillah semuanya, terima kasih. Pembahasan hari ini juga cukup menarik sekali ya, karena memang lagi ramai dibicarakan. Semoga semuanya bisa mendapatkan manfaat dan keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah selesai sudah hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang luas tentunya bagi kami ya, dan tentunya juga untuk umat Islam di seluruh Indonesia dan dunia, insya Allah ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang luas. Baik, insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.